Selamat datang kembali lagi bersama Eva Rekren. Semoga kita diberi kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas ya. Sekarang harga emas di sekitar 1985 ya, 1985. Wah, sekarang dia udah mulai turun. Oke, kita akan bahas malam ya, sesuai yang diprediksi harga emas akan uji lagi resisten ya di 1951 ya. Setelah dia uji ternyata didorong ke bawah ya. Sekarang dia udah cari low ya, karena atas sudah gagal, dia akan cari low ya. Kita bisa lihat dia udah gagal, di sana dia cari low. Ini dia sudah break, terus ini kita agak pakai lagi. Oke. Oke. Sekarang kan kalau kita lihat trennya kan ini kan masih besar, jadi susah tentuin, mungkin di bawah sini ya. Oke. Terus ini saya ada buat tren baru lagi, kita akan buat tren baru. Kita akan buat tren baru, kita akan pantau. Oke. Oke. Ini trendline support, trendline resisten. Oke, kita ambil yang segitiga yang kecil ya. Berarti ini sudah high ya. Ini kan low, high, jadi dia cari low ya. Oke. Ini saya ada kasih sinyalnya sell low-nya di 2010 atau 2015 ya. Ini semua di area resisten juga. Sell medium risk-nya di 2000 ya, resisten juga. Dan sell high risk-nya di 1994 ya, di sini. Ini ada EMA, saya akan beli di sini. Saya agak mau beli 91, takut bisa pecahin, jadi saya pilih yang di 94 aja ke atas. Oke. Dan buy high risk-nya di 1979. Saya akan ambil di sini ya, di sini. Ya, karena di sini ada trendline support. Ya, di sini kita bisa pantauin di antara sini atau sini dia sampai kemana ya. Ini ada fungsi kalau dia turun sampai ke 77 atau 8 dan mulai ke atas lagi gitu ya. Ini 179 atau 78 pun boleh, pantau dulu ya sampai mana dia ada reaksi ya, seperti ini tiba-tiba dia ada ekor berarti itu ada rejection, jadi boleh ambil buy di situ ya. Ini metode main pola segitiga. Oke. Yang penting harganya sudah saya kasih, tinggal dipantau apakah sudah boleh masuk atau tidak. Kalau masih belum bisa masuk, jangan masuk. Kalau ragu, jangan masuk juga ya. Jadi harus tunggu konfirmasi. Oke. Buy high risk-nya, medium risk-nya di 1971 ya, di support. Dan juga buy low risk-nya di 1965 sampai 60 ya. Ini 65 sampai 60 itu masih masih belum pernah disentuh-sentuh ya. Jadi ini support sebelumnya jauh-jauh punya ya. Kalau 71 kan itu udah pernah sentuh ya. Kita bisa cek di sini dia udah pernah disentuh, yang di sini masih belum, masih lama. Apakah hari ini akan terjadi atau masih main di atas 70 sampai 2000 lagi ya. Karena minggu ini banyak news dolar ya, jadi hati-hati. Jadi ada kemungkinan minggu ini akan terjadi ganti tren atau sambung tren ya. Kalau memang dia sudah capek di atas, akan terjadi ganti tren ya. Skenario-nya market yang tentuin ya. Market bisa aja dia mau ganti tren ya, ganti tren ya. Jadi kita hanya tekankan resikonya ya. Atau kalian bisa ikut mapping ini ya, ikut garis saja. Di sini saya ada garis nggak. Nah, kayak di sini kan ada garis merah itu support. Nah, kalau hijau itu resisten. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kayak ini kan 1975 itu support.
65 support, 50% support, 55 support. Nah, 2000 resisten, 2019 itu resisten. Nah, bisa kalian sesuai ini atau mau sesuai ini pun boleh juga ya. Nah, terus kita cek dolar. Oke, dolar masih kan dia uji ke atas kan, betul kan yang dibahas kan, ada yang ke atas tapi nggak tahu seberapa tinggi dia akan naik atau tengah jalan dia udah mulai turun ya. Oke, kita cek minyak. Oke. Nah, oke, sesuai yang diprediksi minyak udah mulai turun ya ke 76. Nah, ternyata dia di sini ada mulai dorong ke atas ya, mungkin dia koreksi atau dia mau uji lagi sekali ya. Kalau aku tunggu di harga 75 atau 74 baru saya ambil buy ya. Sekali lagi di sini karena di sini ada support atau di tengah-tengah ada support, saya akan ambil buy sekali lagi di area demand. Sekarang buy agak bahaya juga ya. Di satu ini saya merasa dia sudah ketemu high-nya, jadi perlu cari low dulu ya. Low-nya mungkin di sini 74 pun boleh sih atau 75. Nah, kalau saya gas trendline support gini, nah, bisa jadi kalau memang dia mau continue bullish ya, uptrend, dia sebenarnya high low high low high low high gitu. Nah, jadi sambil tunggu 75 kalau ada kesempatan ya. Oke, terus kita cek ini Jepang. Oke, ini Swift ya, Swiftnya memang harganya udah sangat tinggi ya. Kita bisa cek mingguan ya, masih mau uji ke atas lagi ya, atau panjang ya. Kapan akan dia turun? Pasti akan turun, ini masalah waktu aja. Kalau kalian mau main jangka panjang boleh ambil sell ya, tapi kalian bisa pantau di H4 ya, H4 atau di sekarang saya pun boleh juga sih, tapi main 001 jadi main jangka panjang aja ya. Ini cocok ini untuk orang yang main jangka panjang tapi saldo kuat, itu gak masalah. Kalau kalian mau ambil short itu masih belum ya, kayaknya masih belum mau turun ya, dia akan bertahan dulu. Nanti market kalau udah merasa sellnya udah mulai kurang, dia akan mulai turun ya. Ini pasti ada beberapa big player dia udah buy tapi dia gak mau take profit, dia masih tahan, kemungkinan dia merasa akan naik lagi di situ. Kalau merasa tahu big player, kalau dia melihat bahwa harga sudah sangat top, dia akan ambil profil, jadi ada kemungkinan dia akan koreksi ke bawah lagi ya. Di sini jadi rest, jadi support di sini. Oke, semua yang ada pair Jepang itu semua sama kayak GBP Jepang ya, semua sama ya. Semua masih naik, masih mau naik ya. Situ karena bisa aja market sudah tahu, banyak trader sudah ambil sell ya di sini. Jadi dia nggak mau turun, dia akan hit SL dulu ya. Ini kita bahas negatif aja ya. Dia akan hit SL dulu. Nanti kalau udah selesai, tiba-tiba ada berita lagi, tiba-tiba dia langsung terjun bebas ya. Kadang-kadang bisa terjadi. Itu semua kita hanya sebatas analisa ya. Oke, apalagi yang mau dibahasnya kan nggak ada lagi. Oke, bye bye, sampai jumpa selanjutnya.